Semua orang suka mengambil foto. Kita mengambil foto agar dapat menyimpan kenangan tersebut dalam memori kita. Kadang kita kembali untuk melihat foto-foto itu dan merasa nostalgia, berharap apakah kita bisa merasakan masa lalu itu kembali. Dan bagaimana kalau kita benar-benar bisa kembali ke masa lalu dan merasakan kenangan tersebut. Ini adalah cerita tentang sebuah novel dengan judul Jinsei Sashinkan no Kiseki, atau secara harfiahnya jika diterjemahkan adalah Keajaiban Foto Studio Kehidupan. Dalam bahasa Inggris, judul resminya adalah The Lantern of Lost Memories. Novel ini belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi saya akan menjelaskan dan memperkenalkan novel ini ke teman-teman semua. Novel ini bercerita tentang sebuah studio foto yang dia itu menjadi sebuah pintu atau sebuah limbo atau jeda antara kehidupan dan dunia setelah kematian. Tamu-tamu yang berkunjung di studio ini adalah orang-orang yang sudah mati dan mereka diberikan kesempatan untuk menonton kembali momen-momen indah di masa lalu mereka. Dan bahkan mereka juga bisa kembali ke masa lalu untuk mencari kenangan yang mungkin sempat mereka lupakan. Menurut saya ini adalah konsep yang sangat menarik, karena menurut fakta neurologi yang pernah saya ketahui, memang benar bahwa dalam 7 menit sebelum kita mati, otak kita akan mempertontonkan kembali masa-masa indah yang pernah kita alami. Kemudian ini juga sesuai dengan frasa bahasa Inggris yang terkenal yang mengatakan life flashes before our eyes before we die. Jadi novel ini baru saja terbit tahun 2024 kemarin, termasuk sangat baru. Dia tergolong bacaan ringan karena hanya sejumlah 224 halaman. Bisa dibaca sekali duduk sambil minum teh atau sekedar mengisi waktu kosong. Selanjutnya kita masuk ke inti cerita. Saya perkenalkan dulu tentang Tuan Hirasaka. Tuan Hirasaka ini adalah seorang laki-laki pemilik studio foto yang berada di batas antara kehidupan dan kematian. Saya suka dengan detail kecil yang diberikan oleh penulis ini, karena nama Hirasaka sendiri sebenarnya dia diambil dari Yomotsu Hirasaka, yang merupakan jembatan antara kehidupan dan kematian yang dilintasi Izanagi saat mencari istrinya. Nah, tugas Tuan Hirasaka, dia itu membimbing orang-orang yang sudah meninggal itu untuk memilih satu momen dalam 1 tahun sepanjang hidup mereka. Jadi kalau mereka hidup selama 50 tahun, mereka bisa punya 50 foto. Jika satu orang hidup sampai 90 tahun, mereka punya 90 foto. Cerita ini akan berfokus pada 3 karakter, yaitu Hatsue, yang dia dulunya adalah seorang guru TK, kemudian Waniguchi, seorang yakuza, dan seorang anak kecil bernama Mitsuru. Mereka punya kehidupan masing-masing, tapi sebenarnya di kehidupan nyata mereka juga saling terhubung. Cerita pertama yang berfokus pada Hatsue, si yang dulunya pernah bekerja sebagai guru TK. Dia menceritakan latar belakang di tahun 1990-an, di saat Jepang baru saja mengalami kekalahan di Perang Dunia II dan sekarang sedang masa memperbaiki kehidupan ekonominya mereka. Hatsue ini dia diangkat menjadi seorang guru TK di daerah terpencil. Dia yang awalnya baru saja lulus dari sekolah pendidikan anak, kemudian menjadi guru TK di daerah terpencil. Dia dipekerjakan di bawah gaji yang seharusnya, karena dia terpencil, daerahnya juga miskin, orang tuanya sibuk kerja dan tidak sempat mengurus anak. Bahkan sampai saking miskinnya mereka tidak punya sekolah untuk tempat anak-anak itu belajar, dan Hatsue pun juga kadang-kadang sampai beberapa bulan gajinya tidak dibayarkan dengan tepat waktu. Jadi dia dalam cerita pertama ini menceritakan bagaimana perjuangan Hatsue dan orang tua di sekitar wilayah tersebut berusaha membangun sekolah bagi anak-anak mereka, mulai dari menggalang dana, terus juga membuat kelas menjahit, sampai membeli bus bekas untuk dijadikan sekolah sementara, hingga akhirnya dia berhasil mendirikan sebuah gedung sekolah 3 lantai di daerah tersebut. Menurut saya ini cerita yang sangat menarik ya, karena menyentuh bagaimana dinamika masyarakat Jepang setelah Perang Dunia II. Jepang kan sempat mengalami inflasi dan banyak sekali kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan mereka. Mereka
masyarakat Jepang sedang sangat berusaha membangun kembali perekonomian mereka dengan membangun banyak industri, terus ya membangun fasilitas-fasilitas, bahkan sampai anak-anaknya pun nggak dipikir begitu. Banyak sekali sebenarnya sastra Jepang yang membahas bagaimana anak-anak berusaha tetap bertahan dalam suasana perang tersebut. Misalnya Madogiwa no Toto-chan karya Tetsuko Kuroyanagi, atau juga Nijushi no Hitomi karya Sakai Tsuboi. Keduanya itu menceritakan bagaimana anak-anak ini berusaha untuk tetap bertahan di tengah perang yang perlahan-lahan mengikis keindahan masa kecil mereka. Termasuk juga yang diceritakan oleh Hatsue di novel yang saya ceritakan ini. Kemudian di cerita kedua akan fokus kepada Maniguchi. Maniguchi itu dia adalah seorang yakuza yang sangat ditakuti karena penampilannya yang menyeramkan. Dalam menyembunyikan aktivitas organisasi yakuza mereka, maka dibangunlah sebuah toko reparasi Andromeda. Mereka bahkan juga merekrut seorang teknisi lulusan universitas ternama yang selalu dipanggil dengan sebutan Nezumi. Secara harfiah benar-benar adalah tikus. Nezumi ini sama sekali tidak tahu cara bersosialisasi atau berkomunikasi. Dia ini hanya tahu cara memperbaiki sesuatu. Nah, Tuan Maniguchi ini sangat tertarik dengan kepribadian Nezumi yang sangat aneh tersebut. Nezumi ini adalah orang jenius yang tidak paham apa sebenarnya makna kehidupan tersebut. Ada salah satu scene yang menurut saya cukup questionable, cukup disturbing, karena ada suatu saat di mana ada anak kecil yang datang ke toko reparasi tersebut minta tolong ke Nezumi supaya hamsternya itu diperbaiki, yang hamsternya itu sudah mati. Nah, yang dilakukan Nezumi ini, dia bukannya membeli hamster baru yang mirip dengan hamster yang dimiliki anak itu, tapi malah membuang semua organ dalam hamster yang sudah mati tersebut dan diganti dengan mesin. Jadi hamster itu bisa bergerak dengan mesin yang ditanamkan di tubuh hamster tersebut. Dan bukan hanya berhenti di situ, itu membuat kemudian saya berpikir, karena Tuan Maniguchi ini dia kan sudah mati ya. Dan di akhir ketika Tuan Maniguchi kembali lagi ke dunia untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk Nezumi. Nezumi ini yang awalnya dia itu punya ego yang sangat tinggi dan tidak pernah mau minta maaf, tiba-tiba bilang minta maaf ke Tuan Maniguchi. Itu membuat saya kemudian berpikir pretty disturbing, karena bayangkan seandainya jika Nezumi ini benar-benar berpikiran untuk melakukan hal yang sama seperti hamster tersebut, karena Tuan Maniguchi sudah mati dan ingin mengembalikan Maniguchi kembali ke kehidupan, bahkan sampai harus mengganti organ-organ dalamnya dengan mesin. Tentu itu bukan hal yang baik, dan untungnya saja Nezumi belajar tentang makna kehidupan setelah Maniguchi meninggal. Kemudian di cerita yang ketiga berfokus kepada seorang gadis yang bernama Mitsuru. Ini juga cenderung agak gelap ceritanya karena menceritakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah angkat dan ibu kandung Mitsuru sendiri. Mitsuru ini mengalami apa yang kita ketahui dalam kehidupan nyata sebagai mati suri. Jadi dia sempat mengunjungi foto studio Tuan Hirasaka. Kemudian Tuan Hirasaka mengajak dia mengunjungi masa lalu yang indah. Diajak ke taman, diajak bermain, kemudian juga diajarin caranya bikin api dari lensa kamera. Kemudian mereka berdua memanggang ubi manis. Kemudian Mitsuru tidak meninggal. Dia kembali ke kehidupan nyata, dan karena dia mentalnya sudah tidak stabil, dia sangat ingin bertemu dengan orang baik yang dia temui dalam mimpinya, yaitu si Tuan Hirasaka. Makanya dia berusaha untuk membakar diri sendiri dan rumahnya itu dengan cara membuat api yang diajarkan oleh Tuan Hirasaka tersebut. Jadi ya, Tuan Hirasaka yang seharusnya dia tidak campur dengan urusan manusia berhasil mengubah takdir hidup Mitsuru yang seharusnya dia sudah mati. Dan sebagai hukumannya, Tuan Hirasaka kehilangan semua memori yang dia miliki kecuali foto yang pernah diambil oleh Mitsuru. Menurut saya itu adalah ending yang cukup menarik, karena
Sebenarnya saya sendiri juga tidak berpikir kalau Tuan Hirasaka itu adalah manusia, seperti yang dinarasikan dalam buku tersebut. Karena saya pikir Tuan Hirasaka sendiri, dia itu adalah entitas pribadi yang tidak ada hubungannya dengan manusia, dan tidak pernah menjalani kehidupan sebagai manusia. Karena karena dia membimbing manusia, makanya dia mengambil wujud sebagai seorang manusia. Belum tentu dia sendiri itu adalah seorang manusia. Kemudian saya rasa novel ini sangat meresonasi penulis buku ini sendiri yang bernama Sanaka Hiragi. Sanaka Hiragi ini seorang perempuan yang lahir di Prefektur Kanagawa tahun 1974. Dia seorang guru bahasa Jepang yang juga pernah tinggal di luar negeri. Sanaka Sensei sangat hobi fotografi dan mania kamera. Jadi ketika saya membaca novel tentang foto studio ini, saya bisa memperhatikan bagaimana seseorang itu mencurahkan hobi dan perasaannya dalam novel yang ia tulis. Dan menurut saya cerita pertama tentang guru TK yang bernama Hatsue itu sangat dekat dengan Sanaka Sensei sendiri. Karena selain dia chapternya yang paling panjang, dia juga memasukkan kesukaannya terhadap seni kimono dan menjahit dalam chapter tersebut. Kemudian saya juga suka sekali dengan genre magic realism yang akhir-akhir ini populer dalam literatur populer Jepang dalam tahun 2000-an ke atas. Misalnya saja serial Toshikazu Kawaguchi dalam novel-novelnya seperti Before the Coffee Gets Cold atau Before God the Kindness atau Before We Say Goodbye. Semuanya berpusat pada sebuah kafe yang bisa mengembalikan orang ke masa lalu. Kemudian ada juga penulis lain seperti Hisashi Kashiwai. Dia menuliskan novel bestseller The Kamogawa Food Detectives dan The Restaurant of Lost Recipes yang berpusat pada restoran yang bisa menciptakan makanan dari masa lalu seorang pelanggan. Menurut saya sangat menarik bagaimana Toshikazu Sensei yang fokus pada kafe, Hisashi Sensei yang fokus pada restoran, Sanaka Sensei dalam novel ini yang berfokus pada foto studio. Mereka mengambil lokasi-lokasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Mereka memainkan bagaimana perasaan dan kenangan di masa lalu dan mencampurkannya dengan kreativitas mereka sendiri. Jadi ketika fantasi itu dimasukkan ke dalam cerita kehidupan sehari-hari kita yang dekat dengan diri kita dan sehari-hari kita, saya rasa itu merupakan bentuk kreativitas dan bagaimana itu merupakan bukti bahwa melalui cerita-cerita tersebut yang terasa healing itu bisa memberikan banyak sekali pelajaran hidup dalam hal-hal kecil itu tadi. Saya rasa karena novel ini masih belum termasuk bestseller secara internasional, jika Sanaka Sensei bisa melanjutkan serialnya tentang foto studio kehidupan manusia itu sendiri, pasti bisa untuk bestseller seperti Toshikazu Sensei atau Hisashi Sensei dan karya-karya populer lainnya.